Selamat malam semua, saya persilahkan petugas pemimpin kebaktian kita pada malam ini, Elder Joseph, untuk meneruskan kebaktian kita pada saat ini. Oke, terima kasih Pastor. Selamat malam, salam damai buat semua teman-teman pada malam ini. Sama ada menerusi Zoom ataupun live FB, terima kasih karena Anda terus setia bersama dengan acara kebangunan rohani kita, wilayah kependetaan daerah Rosok. Nah, pada malam ini sebelum kita meneruskan acara kebangunan rohani kita, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dan untuk pujian, dengan ini saya jemput Cik Jamini untuk meneruskan acara pujian kita pada malam ini. Dipersilakan. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung kepada kita semua sekali lagi di dalam acara Seminar Kebangunan Rohani bagi Daerah Kependetaan Rosok. Puji Tuhan karena pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua. Sebelum kita memulakan acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kita bersyukur karena pada hari ini, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada, kita melihat ciptaan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh itu, lagu pujian kita yang pertama kita nyanyikan di dalam lagu LPMI nomor 49, Ku puji Tuhan yang jadikan. Sahabatku, di dalam kasih Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, apabila kita sudah hidup senang, bahagia, aman dan damai, kita memiliki ramai sahabat. Namun, apabila kita ditimpa masalah ataupun kesusahan, mereka mula menjauhkan diri. Bahkan ada yang terus hilang di dalam hidup kita. Namun, kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita mempunyai seorang sahabat yang sejati, di mana walaupun hidup kita susah maupun senang, dia sentiasa berada di samping kita. Dia sentiasa menjadi sahabat penghibur kepada kita.
Oleh itu, mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang seterusnya. Kita ambil di dalam buku LPMI nomor 65, Padaku Ada Sahabat. Betapa bahagia, damai sejahtera, dan sukacita yang kita rasakan apabila kita mengandalkan dan meletakkan Tuhan yang pertama, Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan seharian. Untuk lagu pujian kita yang terakhir, kita ambil dalam buku LPMI 181, Jalan Serta Yesus Selalu Sejahtera.
Iya, demikianlah tadi lagu-lagu pujian yang kita sudah nyanyikan bersama. Terima kasih kepada Cik Jamini di atas lagu pujian sebentar tadi. Dan saat ini mari kita teruskan acara kita dengan sama-sama menyanyikan lagu tema kita yang bertajuk It's No Longer I That Live It. Jadi mari kita sama-sama. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. He lives in me. Jesus is alive in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan saat ini kita akan menjemput pastor daerah kita sendiri, Pastor Reh, untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang kami sembah, Engkaulah yang sudah menjaga dan melindungi kami selama satu hari ini di dalam pekerjaan kami dan segala aktiviti kami. Bapa yang penuh kasih, pada waktu ini ya Tuhan, kami persiapkan pikiran hati kami datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar, nasihat-nasihat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kami, Pendeta Milton, biarlah Tuhan memberkati kami yang akan mendengar, juga pembicara kami, agar setiap yang dia katakan semua itu adalah datang daripada Tuhan dan juga memberikan kami nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan sudah mendengar akan doa ini. Biarlah semua para penonton, anggota gereja, terutama sekali di daerah kependetaan Rosok ini, mereka merasakan bagaimana pentingnya menjadi seorang pendeta layanan. Dan juga Tuhan memberkati semua anggota gereja daerah kependetaan Rosok, agar mereka merasakan pimpinan dan penjagaan Tuhan, sehingga mereka dapat menerima dengan baik nasihat firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak sudah mendengar akan doa ini. Kami serahkan kebaktian kami kepadamu dan semua anggota gereja ke tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Reh di atas doa sebentar tadi. Dan sebelum kita mendengar pelajaran kita pada malam ini, terlebih dahulu kita akan mendengar khotbah melalui lagu. Jadi untuk lagu istimewa kita pada malam ini, malam yang kedua, kita akan menerima daripada Elder Rajis Sumain. Jadi untuk itu saya serahkan masa ini untuk beliau. Ada satu salib di bukit
salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang tak berdosa. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, aku mau terima dengan cinta. Karena domba Tuhan telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Pada salib itu yang berlumur darah, aku lihat ajaibnya cinta. Atas salib itu Yesus mati siksa untuk jadi tebusan dosa. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan kelak memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku
lengkap dengan mahkota. Amin, saudara. Terima kasih buat lagu yang begitu memberkati, sudah mengangkat kita lebih dekat kepada Yesus, saya percaya. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah pun bersama-sama kita pada malam ini. Sempena Seminar Kebangunan Rohani Daerah Kependetaan Rosok dengan temanya waktu ini aku dan keluargaku menjadi penata layanan bagi Tuhan. Dan pada malam ini, malam yang kedua, tajuk yang akan kita dengar adalah 7 prinsip penata layanan. Dan terima kasih kepada Pendeta Dr. Milton Pardosi yang terus setia bersama dengan kita sebagai pembicara kita juga pada malam ini. Nah, saya kira tidak perlu saya memperkenalkan beliau panjang lebar karena kita sudah mengenali beliau ataupun sudah diperkenalkan dengan panjang lebar oleh pemimpin acara kita semalam. Jadi pada saat ini, mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk mendengar pelajaran kita pada malam ini. Jadi untuk itu, saya serahkan tempat dan ruangan ini buat Pendeta Dr. Milton untuk meneruskan program kita pada malam ini. Persilakan, Pendeta. Baik, selamat malam. Salam jumpa kembali kepada semua saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apakah suara saya terdengar? Ya, dengar, Sir. Oke, Dengar, baik. Terima Pendeta. kasih. Ya. Puji Tuhan oleh karena kita boleh berjumpa kembali di malam yang kedua dalam seminar kebangunan rohani, khususnya di daerah kependetaan Rosok di Sabah, Malaysia. Berjumpa kembali dengan saudara-saudara baik di ruangan Zoom ini maupun juga di Facebook secara live. Ya, puji Tuhan. Ya, kita berharap bahwa dari malam ke malam sampai nanti di hari Sabat, maka kita akan belajar tentang bagaimana aku dan keluargaku menjadi penata layan yang sejati, yang setia bagi Tuhan. Kita menjadi keluarga-keluarga penata layan yang setia bagi Tuhan. Saya akan berbagi screen dengan saudara-saudara untuk membantu kita, boleh kita memahami, mengikuti pelajaran ini dengan lebih baik. Ya. Boleh bersabar sejenak. Mudah-mudahan tidak ada problem. Oke. Harap sudah terlihat slide-nya. Sudah terlihat ya? Oke. Jadi aku dan keluargaku, waktu ini aku dan keluargaku menjadi penata layanan bagi Tuhan. Ya. Waktu ini, ya, ini tema dari daerah kependetaan Rosok. Dan saya berharap semua members family di daerah kependetaan Rosok dan juga semua yang menonton dari live Facebook, kita berkomitmen untuk menjadi keluarga-keluarga yang setia di dalam mengelola, memanage, menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemarin malam kita sudah belajar ada 7 yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dari waktu kita, dari talenta kita, dari treasure, harta kita, dari hubungan kita dengan keluarga kita, istri, suami, orang tua, anak-anak, dengan Tuhan sebagai teokrasi, pemilik dari semua yang kita miliki ini. Maka kita berkomitmen secara keluarga untuk menjaga, menggunakan, mengelola apa yang Tuhan sudah berikan.
Malam ini kita akan belajar tentang 7 prinsip penatalaian yang sejati. 7 prinsip penatalaian yang sejati yang kita harus pahami. Lagu tema kita, It's No Longer I That Liveth. Penatalaian yang sejati harus punya prinsip, bukan lagi aku yang hidup dalam hidupku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku yang hidup karena aku, ego, diri sendiri sudah mati. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yesus hidup, aku sudah mati. Yesus hidup di dalam diri kita. Kalau Yesus sudah hidup dalam diri kita, maka kita akan disanggupkan untuk menjadi seorang penatalaian yang sejati. Biblical stewardship. Stewardship is the lifestyle of one who accepts Christ's lordship, walking in partnership with God and acting as his agent to manage his affairs on earth. Ada 4 kalimat yang penting, 4 kata yang penting. Lifestyle, Christ's lordship, partnership with God, and to manage his affairs on earth. Penatalaian itu adalah gaya hidup dari seseorang yang menerima kepemilikan Kristus, bahwa Kristus pemilik semua yang ada di dunia ini, termasuk diri kita. Berjalan dalam partner kemitraan dengan Allah, bertindak sebagai agent Allah untuk mengelola, memanage urusan-urusan Allah di atas dunia ini. The goal of stewardship, tujuan dari stewardship adalah menyiapkan satu umat, menyiapkan dirimu, menyiapkan saya, menyiapkan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami akan belajar firman Tuhan tentang 7 prinsip penatalaian yang sejati. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati semua jaringan internet, handphone, komputer yang kami gunakan supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga berkat firman Tuhan malam ini dapat kami terima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita mencoba malam hari ini untuk mendefinisikan kembali apa itu stewardship, supaya kita boleh memahami apa itu stewardship. Stewardship mulai dengan Tuhan sebagai creator, Tuhan sebagai pencipta. Stewardship mengakui Tuhan sebagai owner segala sesuatu, sebagai pemilik segala sesuatu. Stewardship mengakui Tuhan sebagai sustainer dari kehidupan ini, penopang kehidupan ini, yang memberikan kehidupan ini, yang memberikan nafas hidup, controlling all creatures, mengendalikan semua ciptaan-ciptaan yang Dia ciptakan di atas dunia ini. Stewardship menerima Tuhan sebagai yang menyediakan, provider, semua pemberian-pemberian yang baik dan berkat-berkat. God is the creator, God is the owner, God is the sustainer, God is the blesser, yang memberkati, sumber berkat bagi manusia. Kalau kita ingat ini baik-baik, maka kita akan senang menjadi seorang steward. Kita akan senang melakukan stewardship. God is the creator, God is the owner, God is the sustainer, God is the source of blessing. Ya, mudah mengingatnya, ya. Creator, owner, sustainer, source of blessing. Pencipta, pemilik, penopang, dan yang menyediakan berkat pemberian yang baik bagi manusia. Baik. Penatalaianan memahami Tuhan sebagai initiator akan hubungan
Antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia. Penata layanan mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Penata layanan mengajarkan bahwa gereja di atas dunia ini adalah perpanjangan tangan Yesus di atas dunia ini. Kekristenan adalah gaya hidup dari orang yang percaya, yang partner, bermitra, working together with God. Jadi inilah penata layanan itu. God is the initiator. Allah yang memulaikan. Penata layanan itu mengajarkan kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Penata layanan itu mengajarkan bahwa gereja ini adalah tangan Tuhan untuk menolong dunia. Penata layanan itu mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki gaya hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, malam ini kita akan belajar tentang 7 prinsip penata layanan. Saya akan bacakan ayat demi ayat dalam Alkitab. Karena 7 prinsip ini hanya ada di dalam Alkitab. Yang pertama, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Mazmur 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya semua yang ada di atas dunia ini. Semua yang tinggal di dalam dunia ini. Semua yang ada di dalam dunia ini. Ayat Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, kata Tuhan, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah, kata Tuhan, dunia dan segala isinya. 1 Tawarik 29:14, bangsa Israel berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat-umat Tuhan, bangsa Israel mengakui bahwa ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, ketika mereka membawa binatang, membawa harta, dipersembahkan kepada Tuhan, itu semua persembahan adalah pemberian dari Tuhan. Bukan milik mereka, tetapi pemberian dari Tuhan. Hagai 2 ayat yang ke-9, kepunyaankulah perak, kata Tuhan. Kepunyaankulah emas. Saya mau tambahkan kalau boleh. Kepunyaan Tuhanlah uang yang ada di rumah saudara. Kepunyaan Tuhanlah mobil saudara. Kepunyaan Tuhanlah rumah saudara. Kepunyaan Tuhanlah ladang saudara. Kebun saudara. Demikianlah firman Tuhan Allah. Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu, tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Karena kita sudah ditebus. Tubuh kita ini milik Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan. Tubuh kita ini milik Tuhan. Karena kita ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak punya hak untuk merusak tubuh kita ini. Kemarin malam kita sudah belajar. Tubuh kita ini harus dijaga dengan pola hidup New Start. Harus dijaga. Bahkan Daniel berkata kepada Raja Belshazzar, Allah yang menggenggam nafas tuanku. Nafas kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, mati kita semua. Kalau Tuhan berikan nafas hidup, kita hidup. Kalau Tuhan ambil, kita mati. Kesimpulannya apa? Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu di atas dunia ini. Yang pertama, Tuhan yang memiliki bumi dan segala isinya. Persembahan kita yang kita berikan dan kita kembalikan kepada Tuhan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak memberi kepada Tuhan. Tuhan punya semuanya. Tuhan pemilik kekayaan di bumi ini. Tuhan pemilik tubuh manusia. Tuhan pemilik nafas hidup manusia. Adakah yang saudara punya? Tidak ada. Kita tidak punya apa-apa di atas dunia ini. Prinsip penatalan yang kedua adalah manusia adalah manajer, pengelola, to manage atas apa yang Allah berikan.
Kemarin malam kita sudah pelajari ada 7 hal yang Tuhan berikan kepada kita. Time, testimonies, kesaksian kita, talent kita, treasure kita, ties, hubungan kita, teokrasi. Itu semua harus kita kelola dengan baik. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 Paulus katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ketika Anda dan saya lahir tidak membawa apa-apa. Kita lahir telanjang. Tidak ada bayi yang lahir sudah pakai pakaian. Tidak ada bayi yang lahir sudah mengenakan kacamata. Pakai jam, watch. Tidak ada. Dan ketika kita mati kita hanya pakai pakaian saja. Tidak membawa apa-apa. Ayat yang lain katakan Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita hanya diberikan kewajiban untuk memanage, mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kejadian 1:28, apa yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dikelola. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, berkuasalah. Ingat, kita diberikan hak untuk berkuasa atas seluruh binatang. Ikan, burung, binatang di darat yang merayap. Kita punya kontrol. Kita menjadi raja mengelola semua yang diberikan Tuhan. Semua binatang. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Lalu Tuhan katakan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara. Mengelola artinya mengusahakan dan memelihara. Untuk kita kerjakan itu Taman Eden. Adam dan Hawa mengerjakan Taman Eden supaya dia boleh mendapatkan hasil buah-buahan, biji-bijian, tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Untuk memelihara taman itu supaya tetap indah, supaya tetap bersih. Inilah artinya pengelola. Tuhan berikan kepada kita tugas untuk mengelola, memanage apa yang Tuhan sudah berikan. Dalam perumpamaan yang Yesus berikan dalam Matius 25:14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Orang kaya ini, tuan yang kaya ini mempunyai banyak harta. Tetapi oleh karena dia mau pergi, maka dia meminta supaya hamba-hambanya mengelola, memanage harta yang dipercayakan kepada hamba-hamba. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kita adalah hamba. Kita yang mengelola. Kita bukan pemilik di atas dunia ini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Hamba-hamba. Mereka dapat dipercaya. Ini prinsip penata layanan. Saudara dan saya bukan pemilik. Kita ini hanya manajer, pengelola. Kita bukan owner. Tadi dalam redefining definisi daripada stewardship, God is the creator, God is the owner, God is the sustainer, God is the source of blessing, God is the initiator. Kita hanya manajer saja. Kesimpulannya apa? Manusia lahir dan mati tidak membawa apa-apa. Semua bersumber dari Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk menguasai binatang. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengelola bumi ini. Tuhan mempercayakan miliknya kepada dunia ini. Manusia harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Prinsip yang ketiga dari penata layanan adalah tujuan kita dalam hidup adalah untuk memuliakan Allah.
Kita diciptakan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mengontrol, mengelola, mengendalikan, menggunakan makanan kita, minuman kita, harta yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita, waktu kita, itu semua harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perhatikan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang baik, itu akan dilihat orang, sehingga orang akan memuliakan Bapa yang di surga. Perbuatan-perbuatan kita akan memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-20 dari ayat yang tadi kita sudah baca, ayat 19. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh kita. Tubuh kita ini kalau sehat, itu memuliakan nama Tuhan. Tubuh kita ini kalau sakit dan sakit, maka Tuhan tidak dimuliakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga, mengelola tubuh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama. Dengan income. Yang kita dapatkan. Amsal 3 ayat 9. Kalau kita dapat income. Dapat salary. Dapat gaji. Biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu juga kita kembalikan sebahagian kepada Tuhan. Sebagai perpuluhan dan juga persembahan. Kesimpulannya apa? Apapun yang manusia lakukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terang kehidupan kita, perbuatan-perbuatan baik kita harus bercahaya di hadapan orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjaga tubuh adalah bahagian memuliakan nama Tuhan. Menggunakan harta dengan benar adalah bahagian memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus membawa kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, kemakmuran adalah memiliki apa yang kita butuhkan ketika kita membutuhkannya. Prosperity, kemakmuran itu prosperity. Adalah memiliki apa yang kita butuhkan. What we need, bukan what we want. Kadang-kadang kita saudara-saudara bukan what we need, tetapi what we want. Selalu kurang, selalu minta. Kenapa? Karena kita bukan lagi what we need, tetapi what we want. Penata layanan adalah hidup makmur karena kita memiliki apa yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkannya. Kita adalah orang kaya. Kenapa? Karena kita memiliki apa yang kita butuhkan pada waktu kita membutuhkan. Filipi pasal 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, saudara-saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluan, bukan segala keinginan. Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu yang kita butuhkan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau kita merasa cukup, ada keuntungan besar yang kita dapatkan.
kita bersuka cita untuk membagikannya kepada yang lain karena sudah cukup. Kalau belum cukup, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Kalau belum cukup, kita tidak mau mengembalikan persepuluhan. Kalau belum cukup, kita tidak mau membagikan persembahan. Kalau belum cukup, kita tidak mau membantu orang-orang yang kesusahan. Itu karena belum cukup. Ibadah yang benar, ibadah yang disertai rasa cukup. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita khawatir apa yang akan kita makan besok, seminggu lagi, 1 bulan lagi, itu berarti kita tidak punya iman kepada Tuhan. Kalau kita khawatir akan hidup masa depan kita, itu berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Apa kesimpulannya? Allah memenuhi segala keperluan, bukan keinginan manusia. Cukup makanan, cukup pakaian, bukan berlebihan. Iman itu harus disertai rasa cukup. Jangan khawatir akan hari esok. Tuhan yang mengatur hidup ini. Tuhan yang mengatur apa yang akan kita terima esok hari. Selama kita tetap beriman, selama kita tetap berusaha, maka Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Prinsip penata layanan yang berikutnya, yang kelima adalah hutang itu buruk. Debt is bad. Amsal 22 ayat yang ke-7 mengingatkan kita, orang kaya menguasai orang miskin. Ingat saudara-saudara, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kalau Anda berhutang, Anda akan menjadi slave, hamba, budak dari yang menghutangi atau yang memberikan hutang. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Orang lain berhutang, garantinya saudara. Jangan, tidak boleh. Jangan pernah menjadi garansi untuk hutang orang lain. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak bisa membayar, maka Anda sebagai garantinya yang harus membayar. Dan itu sangat berbahaya bagi kita. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Lebih bagus kita menolong orang lain, memberi bantuan meskipun sedikit, daripada orang itu harus berhutang kepada kita. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kesimpulan daripada debt is bad. Hutang menjadikan seseorang budak bagi orang lain. Jangan pernah menjadi jaminan garansi bagi hutang orang lain. Jangan berhutang kepada siapapun. Jangan. Minta tolong kepada Tuhan. Bekerjalah, berusahalah. Tuhan akan membukakan pintu berkat. Prinsip penata layanan yang keenam adalah persepuluhan adalah kesaksian sederhana akan komitmen Kristen kita. Ketika kita setia di dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, itu adalah testimoni, a simple testimony akan komitmen Kristen kita kepada Tuhan. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Pertama sekali persepuluhan muncul dalam Alkitab. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya itu. Abraham telah diberkati Tuhan. Dia telah mengalahkan bangsa yang telah menyerang keluarganya, menyerang Lot keponakannya. Ketika dia mengalahkan bangsa-bangsa yang sudah mengalahkan atau menyerang ke Lot dan keluarganya,
Abraham mendapatkan banyak rampasan-rampasan. Lalu Abraham mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Itu sebagai ucapan syukur. Itu sebagai acknowledgement, pengakuan, to recognize, mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Abraham. Ketika Yakub lari dari rumah orang tuanya, dari rumah Ishak, oleh karena dia menipu orang tuanya. Lalu dalam pelariannya itu, dia berhenti di satu tempat yang akhirnya disebut dengan Betel. Dia melihat ada tangga sampai ke sorga dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Setelah itu Yakub berkata di dalam mimpinya, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti dan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub berkomitmen, kalau Tuhan melindungi saya, kalau Tuhan memberkati saya, kalau saya boleh kembali ke rumah orang tuaku, maka aku akan menjadikan Tuhan itu, Yahweh itu Allahku. Batu di mana aku bermimpi ini akan menjadi rumah Allah. Dan apapun berkat yang Tuhan berikan, akan kukembalikan 1/10 kepada Tuhan. Ini komitmen Yakub, komitmen iman Yakub. Mengembalikan persepuluhan adalah komitmen iman seseorang kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 8-10. Ada satu pertanyaan, saudara. Bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan menjawab, kamu menipu aku. Bangsa Israel bertanya, bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan menjawab, kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau, Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau kita tidak setia mengembalikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kepada Tuhan yang adalah milik Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita adalah penipu, menipu Allah. Itu berarti kita bukan seorang Kristen yang setia. Kita menipu Tuhan kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan persepuluhan dan persembahan khusus. Kita menipu Tuhan kalau kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita menipu orang banyak, mengaku orang Kristen, tetapi kita tidak mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Kesimpulannya, dalam prinsip mengembalikan persepuluhan adalah bukti komitmen kesetiaan kita sebagai orang Kristen. Persepuluhan adalah bagian pujian dan syukur manusia kepada Tuhan. Engkau bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan karena engkau sudah diberkati, sudah diberikan kekuatan, kesehatan untuk mendapatkan berkat. Perpuluhan adalah pengakuan manusia akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak setia dalam perpuluhan berarti kita tidak setia dalam iman kita kepada Tuhan. Tidak setia dalam perpuluhan berarti kita menipu Tuhan. Tidak setia dalam perpuluhan berarti kita menipu diri kita sendiri. Mengaku orang Kristen tetapi kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang terakhir, kita semua harus memberikan pertanggungan jawab kepada Allah atas penatalayan kita.
Karena penata layanan itu ada responsibility. Itu adalah tanggung jawab. Kita mengelola, kita memanage, dan kita harus berikan report, laporan kepada Tuhan yang telah memberikan kepercayaan. Dalam Matius pasal 25 ayat 19, Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya itu. Setelah dia pergi beberapa saat, lalu dia kembali dan dia memanggil hamba-hambanya untuk meminta tanggung jawab. Accountable, bisa dipertanggungjawabkan atas talenta yang sudah diberikan. Lalu apa kata Tuhan itu kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua? Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hamba yang mendapat 5, dia kerja mendapatkan ekstra 5, menjadi 10. Hamba yang mendapat 2, dia bekerja mendapatkan ekstra 2, menjadi 4. 2 hamba ini mendapatkan tanggung jawab lebih besar lagi. Dan dia turut bersuka cita dengan Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Saudara-saudaraku, di Zoom ini, daerah kependetaan Rosok, saudara-saudara yang menonton dari Facebook, jangan lupa ada the judgment day. Kita harus memberikan tanggung jawab kepada apa yang kita lakukan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang patut kita terima. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Baik atau jahat, Tuhan akan memberikan judgment, pengadilan kepada masing-masing kita. Wahyu 20:12 Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Upah dari seorang yang telah melakukan stewardship, penata layanan yang sejati. Hukuman bagi seorang yang sudah gagal menjadi seorang faithful stewardship. Tuhan akan membalas kepada kita menurut perbuatan kita. Kalau kita setia menjadi seorang steward, penata layanan, Tuhan akan memberikan upah hidup kekal. Kalau tidak, maka kita justru akan mendapatkan hukum. Kesimpulan dari prinsip yang ketujuh, bahwa Tuhan akan memberikan upah. Tuhan menuntut pertanggungjawaban, accountable, dari para hamba-hambanya, umat-umatnya. Semua manusia akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Semua. Umat-umat Tuhan, daerah kependetaan Rosok, keluarga, engkau akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Hamba yang setia akan mendapatkan pujian dan tanggung jawab lebih besar. Tuhan akan memberikan yang lebih besar kepada kita. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Kalau kita setia untuk yang kecil. Ada pengadilan di sorga. Dan setiap orang akan menerima upah sesuai dengan perbuatannya. Apakah itu baik atau itu buruk? Apakah itu benar atau itu salah? Upah itu akan diberikan ketika Yesus datang kembali ke dunia. Pada malam hari ini, saudara-saudara, kita sudah belajar 7 prinsip penata layanan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya bukan pemilik atas apa yang ada pada kita. Bahkan tubuh kita, nafas kita, harta kita, dunia ini bukan milik kita. God is the creator. God is the owner. God is the sustainer. God is the source of blessing. God is the initiator of relationship. Saudara dan saya hanya menerima berkat Tuhan.
Saudara dan saya hanya menerima 7 hal yang dipercayakan kepada Tuhan. Dan itu semua harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini, sebagai kesimpulan pelajaran kita, segala yang ada di dunia ini, ada pada kita, adalah milik Tuhan. Yang diberikan kepada manusia untuk di-manage, dikelola, diatur, digunakan oleh manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kemarin malam kita sudah belajar 7 hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Semua yang diterima manusia dari Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan, untuk pleasure, untuk kenikmatan hidup kita. Bukan. Itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara daerah kependetaan Rosok. Umat-umat Tuhan yang melihat dari Facebook. 7 prinsip penata layanan yang kita pelajari malam ini. Mari kita berdoa di dalam rumah tangga kita malam hari. Masing-masing malam ini berdoa kita. Supaya kita bisa memahami, melakukan 7 prinsip penata layanan ini. Tapi ingat. Bukan lagi aku yang hidup. Tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi keluarga kita yang hidup. Tetapi Yesus yang hidup di dalam keluarga kita. Dan kita berdoa. Supaya keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga penata layanan yang sejati di hadapan Tuhan. Yang setia di hadapan Tuhan. Kita tidak menipu Tuhan. Kita tidak menipu diri kita sendiri. Kita tidak menipu orang lain. Mengklaim diri kita orang Kristen. Tetapi kita bukan seorang penata layanan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Tuhan akan menolong kita menjadi keluarga-keluarga penata layanan yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan oleh karena malam hari ini. Kami sudah belajar 7 prinsip penata layanan yang sejati. Kami tahu Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah pemilik. Tuhan adalah penolong, penopang kami. Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah initiator hubungan Tuhan manusia, manusia dengan manusia. Tuhan, kami berkomitmen, keluarga kami, masing-masing berdoa malam ini. Agar keluarga kami menjadi keluarga penata layanan yang sejati. Untuk mengelola, menggunakan, memanage 7 hal yang Tuhan sudah berikan, yang kami sudah pelajari kemarin malam. Waktu kami, talenta kami, kabar Injil yang sudah kami terima ini, hubungan suami istri, harta kekayaan kami, dan Tuhan sebagai Raja, pemilik alam semesta. Kami akan manage, kelola itu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati semua saudara-saudara yang sudah ikut seminar kebaktian kebangunan rohani ini. Baik melalui Zoom maupun yang melihat melalui Facebook. Tuhan berkati masing-masing mereka agar mereka menjadi keluarga-keluarga penata layanan yang sejati. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa besok malam kita bertemu kembali di malam hari Sabat. Ajak sahabat, share linknya, Zoom-nya, Facebook-nya kepada sahabat kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Milton sebentar tadi. Saudara dan saudari, seperti yang kita sudah dengar dengan jelas bahwa panggilan itu bagi saya sangat dan sangat serius. Bukan main-main adanya.
Jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita sambut pelajaran itu sekali lagi dengan menyanyikan lagu tema kita, It's No Longer I That Live It. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. He lives in me. Jesus is alive in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara dan saudari, saat ini saya ingin menjemput Elder Ramlan jika masih bersama kita untuk melayangkan doa penutup acara kita pada malam ini. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang menyertai kami dan melindungi kami pada saat ini sehingga kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu baik. Kami sudah menerima satu nasihat yang begitu baik melalui firman tentang penata layanan. Bagaimana kami diberikan 7 lagi pelajaran yang begitu membangun kami agar kami menjadi penata layanan bagi Tuhan, keluarga kami, diri kami, hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih karena Engkau sudah sentiasa memberkati kami dan juga Engkau juga memberkati pembicara kami, memberkati kami semua umat-umat Tuhan di dalam daerah kependetaan Rosok ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memimpin kami. Kami akan berpisah sebentar lagi. Berkati kami dimanapun kami berada, agar kami tetap melihat dan mendengar ataupun kami akan terus datang kepada Tuhan, tidak kira bagaimana keadaan kami. Inilah doa kami berserah dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Pastor Leh yang sudah pun memimpin kita dalam doa sambutan sebentar tadi. Ya saudara dan saudari, sekali lagi sama ada yang bersama kita di ruangan Zoom ini ataupun di live FB, terima kasih karena sudah menyertai dan sudah mendengar pelajaran-pelajaran yang bagi saya cukup menarik dan cukup berguna buat kita pada masa kini. Jadi sekali lagi esok jangan lupa di masa yang sama, di waktu yang sama juga, supaya agar kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk mendengarkan satu lagi tajuk ataupun satu lagi pelajaran
yang sangat berguna untuk kita. Jadi saudara dan saudari, terima kasih dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Tuhan memberkati, istimewa juga buat Pak Pendeta Milton yang jauh di sana. Terima kasih, Anda begitu hebat. Semoga Tuhan memberkati. Jadi jumpa esok saudara dan saudari. Saya serahkan kepada pendeta daerah untuk seterusnya. Oke, terima kasih kepada semua petugas pada malam ini. Terima kasih sudah bersama-sama, terutama sekali pembicara kita yang sentiasa terus memberikan kita satu pelajaran nasihat melalui firman Tuhan. Sebelum kita akan berpisah, silahkan di on video. Mari kita ambil gambar.